Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya, kita lanjutkan pengajian kitab Maraqul Ubudiyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بما ضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره آمين يا رب العالمين. ولا يقدح في نية رفع الحدث عند أول غسل الكفين أن السنن المقدمة لا ترفع الحدث لأن السنن في كل عبادة تندرج في نيتها على سبيل التبعية wala yakdakulan ora nyacatake tidak merusak finiyati rafil hadas yang dalam niat ilangi hadas inda awali ghuslil kafaini ing dalem nalika kawitane mbasuh epek-epek loro. Epek-epek itu telapak tangan. Nek kaki namanya delamaan kaki, telapak kaki. Apa sing ora nyacatake apa ana sunana satemene pira-pira kesunahan al-muqaddimata kang wis dhisik kesunahan kayak siwakan, baca bismillah, doa-doa. Lah iku la tarfa'u ora bisa ngilangake apa as-sunan al-muqaddimah al-hadasa ing hadas. Hadas itu pengertian adalah ada dua, hadas kecil suatu perkara yang mewajibkan wudu
Hadas besar suatu perkara atau keadaan yang mewajibkan mandi besar. Yang dimaksud hadas di sini adalah hadas kecil karena hubungannya dengan berwudu. Di anas sunana krono sak temene pira-pira kesunahan wudu, krono sak temene pira-pira kesunahan fi kulli ibadatin ing dalem saben-saben ibadah ikutan dariju. Dadi masuk utawa mudhun utawa jatuh, maksudnya masuk fi niyatiha ing dalem niyate, fi niyatiha ing dalem niyate sunan to kesunahan ala sabili tabiiyati ing atase dedalan manut. Ini maksudnya secara garis besar niat adalah niat wudu adalah niat lirafil hadasi asghari. Biasanya kita niat wudu kan nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Boleh, atau nawaitul wudu listibahati fardhis shalah. Saya niat wudu untuk agar diperbolehkan melakukan sholat. Tapi kalau tayamum dengan bersuci kalau nggak ada air dengan debu, niatnya harus listibahati sholat, tidak boleh raf al hadas, karena sejatinya tayamum adalah bersuci yang lemah, tidak bisa menghilangkan hadas. Tapi nawaitu tayammum listibahati fardhi shalah, supaya bisa boleh mengerjakan sholat. Ini wudu dengan menggunakan air. Wastatim an-niyah ila ghuslil wajhi. Kita melaksanakan niat adalah ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah pertama kali kita membasuh wajah, disitulah letak niat. Nah, bagaimana kalau sebelum kita membasuh wajah kita sudah niat? Ini ada beberapa pendapat. Kalau biasanya tempatnya niat, yang pertama adalah menurut kitab Takrib atau Fathul Qorib itu ghuslul wajhi inda ghusli wajhi. Jadi tempatnya niat adalah ketika membasuh wajah. Itu sebelum dan setelah membasuh wajah itu tidak dihitung, tidak tergolong niat, karena rukunnya wudu adalah yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi niat dalam kurung bersamaan dengan membasuh wajah. Sedangkan kalau membasuh atau mencuci kedua tangan, siwakan, berkumur itu adalah kesunahan, itu maksudnya. Tapi di sini ada keterangan walayak dahu fi niyati rafil hadasi inda awali ghuslil kafaini annas sunana. Jadi ini seakan bagaimana kalau niat wudu ketika pertama kali membasuh kedua telapak tangan, ini kesunahan. Bagaimana? Nah, ini menurut pendapat ini adalah boleh, karena annas sunana al muqaddimah la tarfa'ul hadas li annas sunana fi kulli ibadatin
tandariju fi niyatiha ala sabili tabiyati, karena beberapa kesunahan dalam semua ibadah itu sudah termasuk dalam niatnya, karena sunnah itu juga mengikuti anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau yang tidak boleh karena ini, di anas sunana al muqaddimah la tarfa'ul hadas. Ada yang mengatakan sunnah tidak bisa menghilangkan hadas. Tapi kalau menurut di sini wala yaqdahu, tidak merusak, niat wudunya, tidak merusak niat wudu, niat menghilangkan hadas ketika pertama kali membasuh kedua telapak tangan. Berdasarkan ada hadis yang dulu itu sunnah sebelum wudu tidak bisa menghilangkan hadas. Di anna sunana ni walaitahu, tidak bisa merusak niatan wudu. Di anna sunana, kenapa kesunahan tidak bisa merusak niatnya wudu? Di anna sunana fi kulli ibadatin tandariju fi niyatiha, karena kesunahan pada semua ibadah itu sudah masuk dalam niatnya. Kita niat sholat itu juga masuk, ada wajibnya juga, niatnya juga itu juga termasuk dalam sholat. Kita wudu, niat wudu, tidak hanya wajibnya, rukun-rukunnya wudu saja, tapi niatnya wudu, sunnahnya wudu itu juga dalam kategori atau rangkaian dalam wudu. Ala sabili tabiyati, karena semua itu kesunahan wudu itu atau kesunahan ibadah itu ala sabili tabiyati, nurut atau ittiba, mengikuti anjuran Rasulullah. Fa makna niyati rafil hadasi, mengko utai makna niat ngilangi hadas. Apa maknanya niat menghilangkan hadas? Maknanya itu qasdu raf'ihi, ini nyengojo ngilangi hadas bima jamu'i a'malil wudu, kelawan perkumpulane pira-pira penggaweane wudu. Jadi makna dari niat menghilangkan hadas adalah menyengaja menghilangkan hadas dengan kumpulan dari amal-amal yang wudu, mulai dari berkumur-kumur sampai membasuh kaki. Itu tidak mungkin niat menghilangkan hadas hanya salah satu, tapi semua perkumpulan. Jadi hadas kecil bisa hilang kalau wudu kita sempurna, mulai dari niat sampai membasuh kaki. Wahwalan utawi qasdu raf'ihi iku rafi'un kang iso ngilangi bila syakin kelawan tanpa mamang, kada kaya mengkon-mengkono rafi'un bila syakin fi hasyiatil iqna, ing dalam hasyiae kitab iqna. Jadi menyengaja menghilangkan hadas itu bisa menghilangkan hadas tanpa ragu, seperti yang terangkan dalam hasyiah kitab iqna, hasyiatul iqna. Walaim bagilan ora sayukjo, yang penting niat ketika basuh wajah tuh. Kalau lebih spesifik, lebih mantepnya, minimal kita biasanya pengantar niat nawaitul wudu, tapi kalau niat itu harus dalam hati. Kalau disuarakan dalam mulut itu namanya lafadznya niat, namanya niat dalam hati.
Wala bagilan ora sayukjo ailaya juzu tegese ora wenang ka oleh apa anta ziba yen to ilang apa niatuka niat sira bidom mizai kelawan den domah zaine wa kasrihan kasroi zai anta zuba atau anta ziba boleh. Wala yang bagi tidak diperkenankan, tidak boleh opo anta zuba yanto ilang opo niatuka niat siro ai anta giba tegese yanto ilang angka saking siro ai anta giba tegese yanto ilang opo niat angka saking siro dukron ing dalem ati qabla ghusli juz'in ing dalem sadurunge basuh bagian minal wajhi saking wajah. Fala yasihu mongko ora sah apa wudu ka wudu sira. Tidak boleh niat kita hilang sebelum membasuh bagian dari wajah. Jadi sebelum wajah atau minal pas membasuh wajah atau sebelumnya kita harus niat. Tidak boleh niat itu setelah membasuh wajah, tidak sah. Niat adalah pas ketika membasuh wajah bareng atau sebelum membasuh wajah. Fala yasihu kalau kita tidak niat atau niat kita setelah basuh wajah kita lupa nggak niat, fala yasihu mengko rasa apa wudu ka wudu sira maka wudu kita tidak sah karena niat dalam tiap-tiap ibadah itu hukumnya wajib. Sumakhul mongko nuli njuku sira ghurfatan ing sak cawukan lifi kamaring cangkem sira wa tamat lan kemu sira biha kelawan ghurfa salasan kelawan telu. Kemudian ambillah air satu cawukan untuk berkumur-kumur 3 kali. Ini sunnah wudu sebelum basuh wajah ya ini. Salasan kelang bentelu wabalig lan banget no sira utawa nemen-nemen no sira firotil ma ing dalem nolak banyu to balekake banyu ilal ghalsomati temu kemaring intil air sil khulqum tegese poe tenggorokan hulkum. Kalau caranya berkumur tidak hanya berkumur seperti biasa, tapi ini harus sampai tenggorokan kita ndangak sampai di kayak gitu. Ilal ghalsomati temu kemaring intil di tenggorokan itu loh, intil air sil hulkum. Ini dasi tenggorokan poe tenggorokan wawalan utawi roksil hulkum dasi goroan poe goroan iku al maudhi'u panggon anati kang meringkil fil halqi ing dalem goroan. Wa adri lan ngopiok no sira alma ing banyu fika ing dalem cangkem sira summa maji mongko nuli ngelepehno sira ing mak. Kita ngopiok no banyu kumur sampai bersih, kemudian kita buang, dilepeh, tidak ditelan, dilepeh. Tapi jangan teman-teman nanti
teman kita jijik, gak umum. Kalau kita seperti ini, teman sebelah kita jijik, kalau sendiri enggak masalah. Ila antakuna angin yanto ono sapa sira, ora ono iku soiman wong kang poso. Tapi kalau puasa tidak boleh, berkumur boleh tapi tidak boleh kayak begini. Tidak boleh sampai dangak terus sampai khok gitu. Nah, itu nanti puasanya batal. Air pasti masuk tenggorokan, seger, tapi yo batal puasanya. Au mumsikan tegese utawa wong kang ngeker utawa njogo ora mangan ora ngombe litarki niati krono ninggal niat. Nah ini bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ketika wudhu sebelum zuhur ini tetap disunahkan untuk berkumur, tapi kalau setelah zuhur makruh. Bagi orang yang berpuasa au mumsikan litarkin niyah, ini atau orang yang lupa tidak niat ketika puasa Ramadan, mumsikan litarkin niyah. Nah ini orang yang lupa tidak niat pada bulan Ramadan, dia hukumnya tetap tidak berpuasa, tapi dia juga harus tidak boleh makan minum. Mumsikan namanya, harus. Kalau lupa nggak niat terus dia saya batal aja lah, tidak boleh. Mumsikan litarkin niyah. Ini puasa Ramadan itu wajib. Banyak yang tidak puasa karena alasan yang tidak sesuai syar'i atau alasan yang tidak dibolehkan menurut syara. Alasannya nggawe dhewe, padahal jelas mumsikan litarkin niyah. Orang yang meninggalkan niat atau lupa tidak niat, lupa malamnya tidak niat puasa Ramadan, ini siangnya harus mumsikan, harus imsak, harus menjaga dari tidak makan, tidak minum, tidak rokokan, tidak ngopi, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi dia tidak, hukumnya tidak puasa. Nanti di lain waktu dia wajib mengqadha, samanya dengan dia punya utang satu. Lah bagaimana kalau orang yang puasanya nutup, maksudnya mongkelnya nutup, dia tidak puasa sama sekali? Nah, itu urusan sendiri, urusannya sama Allah. Kalau diingatkan pasti marah, tersinggung, alasannya kerja, ngurusi keluarga, ngurusi anak istri, mencari nafkah. Nah itu tidak ada di kitab, tidak ada di ajaran Islam. Orang yang bekerja boleh tidak berpuasa, tetap berpuasa, harus tetap sahur, berpuasa, minum jamu, minum obat apa supaya kuat. Nah umumnya kan memang dia tidak berpuasa, alasannya tidak kuat, padahal jam 6 sudah sarapan, sudah makan, jam 7, jam 8 sudah makan, katanya nggak kuat, padahal fisiknya kuat. Kenapa nggak makan sebentar aja nggak kuat? Padahal Ramadan kan 1 tahun sekali. Kapan puasanya? Masa pembukaan awal Ramadan sama akhir? Nah itu wallahu a'lam, urusannya sendiri-sendiri. Yang penting kita saling mengingatkan
Kembali ke permasalahan berarti orang yang berpuasa atau orang yang mumsik ditarkin niat, orang yang tidak berpuasa karena tidak niat. Ini kalau berwudu tidak boleh nemen kalau berkumur-kumur. Fatarfuku mongko alon-alono sapa sira bitomil fa'i kelawan den dhammah fa'i li khaufil iftari krana kuwatir mongkel, krana kuwatir batal puasane, dikhawatirkan puasanya tidak sah atau batal karena dia meminum air dari berkumur wudu. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Wakul lan ucap lan donga sira ketika kita berkumur-kumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ini doanya. Allahumma do Gusti Allah a'inni mugi nulungi panjenengan ing ingsun ala tilawati kitabika ing atase maos kitab Al-Qur'an panjenengan, wa kasrati dzikri lan mugi nulungi panjenengan ing atase ingsun ing atase ngakeh-ngakehin zikir laka maring panjenengan. Ya Allah, tolonglah aku untuk membaca kitab Al-Qur'an dan berbanyak zikir kepadamu. Au mislama uta umpamane barang uta perkara zikira kang wis den tutur apa mafil azkar ing dalem pira-pira zikiran ing dalem kitab al-azkar, wa huwa lan utawi ma zikira dengan menggunakan ketika kumur kita menggunakan doa ini, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka boleh, atau menggunakan doa yang lain boleh bil azkar seperti yang diterangkan dalam kitab al-azkar. Wa huwa apa itu doa yang disebutkan dalam kitab al-azkar? Allahumma sqini min haudi nabika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abada. Allahumma do Gusti Allah iskini mugi ngunjuki utawa membeni panjenengan ing ingsun min haudi nabi ka saking telagane nabi panjenengan sallallahu alaihi wasallam kaksan ing sak gelas la azma'u kang ora bakal ngelak sapa ingsun ba'dahu ing dalem sakwisne iskini ing dalem sakwise sukya atau iskini ing dalem sakwise diombeni abadan ing dalem saklawase. Ya Allah, berilah aku minum dari telaga kausar nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu gelas, yang mana satu gelas tersebut saya tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Ini biasanya telaga kausar diperuntukkan bagi mereka yang puasa Rajab. Puasa Rajab, cinta kepada Nabi Muhammad. Telaga Kausar lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Aukul utawa ngucap sira utawa ndonga sira Allahumma do Gusti Allah a'inni ala dzikrika wa syukrik. Boleh menggunakan doa apa saja, dipilih. Allahumma do Gusti Allah a'inni mungkin nulungi panjenengan ing ingsun ala zikrika ing atase zikir maring panjenengan wa syukrika lan syukur maring panjenengan. Sumakul mongko nuli ngalapo sira njuku sira gurfatan ing sak cawukan saking banyu li angfika maring irung sira wastang syik lan nyedoto banyu lan istingsyak sira. Istingsyak itu nyedot banyu maring irung. Istingsyak kalau tidak biasanya panas ya hidung biha kelawan hurfah salasan kelawan telu. Istingsyak biasanya hanya ditempelkan di hidung tangan kita, tapi yang lebih baik adalah
memasukkan air ke lubang hidung 3 kali wabalik lan banget masira fi tasghidil ma'ing dalem ngobahake banyu binafasi kelawan ambaan ilal khaysyumi maring janur irung. Tapi yang paling baik adalah memasukkan air ke lubang hidung dengan ditarik nafas dari hidung. Tapi sakit biasanya ilal khaysyum malam takun selagi ora ana sapa sira iku iman wong kang poso. Selagi kita tidak puasa, kita dianjurkan untuk istinsyak dalam berwudu, masukkan air ke lubang hidung sambil disedot ke janur irung. Ini biasanya sakit panas ya, panas di hidung sampai kepala itu pening sakit. Tapi ini sunnah. Summahul wastangsir lan istingsaro sapa sira ngebresno banyu saking irung sira ing perkara ing banyu fil angfi kang ing dalem irung min rutubatin saking teles-teles. Kemudian setelah kita istinsyak 3 kali, masukkan air ke lubang hidung, kemudian kita istingsar, yakni mengeluarkan ngebresno banyu air dari hidung, air atau ingus atau apa supaya keluar fil angfi ing dalem irung menurut batin saking teles-teles wa adzan lan ing kotoran bikin siriyatika kelawan jentiane tangan sira al-yusra kang kiwa. Jadi dengan menggunakan jari kelingking yang tangan kiri ngepresno satu-satu, kanan dulu baru kiri atau kebalikan, kiri dulu baru kanan baru bisa ngebresno. Wa kullan donga sira fil istinsyak ing dalam istinsyak. Ketika kita menyedot air ke lubang hidung, doanya Allahumma aujidli raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma do Gusti Allah aujid mungkin nemokake panjenengan limaring ingsun. Wa fi ba'di nusakhi lan iku ing dalem sebagian pira-pira kitab arifni utawi dawu arifni, ada yang mengatakan Allahumma arifni raihatal jannah, ada yang mengatakan Allahumma aujidli raihatal jannah. Allahumma do Gusti Allah arifni mugi ngambokake panjenengan ing ingsun, utawa aujid mungkin nemokake panjenengan limaring ingsun. Intinya sama, ngambokake utawa nemokake raihatal jannati ing gondone swarga. Ketika istinsyak kita berdoa, ya Allah baukanlah aku, temukanlah aku dengan baunya surga yang harum. Surga pasti harum. Wa anta lan utawi panjenengan anni saking ingsun iku radin wong kang ridho, dan engkau padaku adalah ridho kepadaku, dan engkau adalah Tuhan yang meridhoiku. Wa fil adzkar ing dalam kitab adzkar badala zalika hale gantine mengkono Allahumma aujid li raihatal jannah wa anta anni radin. Ini Allahumma utawi dawu Allahumma la tahrimni raihata naimika wa jannatika. Dalam kitab Al-Azkar doanya ini istinsyak, Allahumma do Gusti Allah la tahrimni sampun ngaling-ngalingi atau menghalangi panjenengan ing ingsun raihata naimika ing ambune kenikmatan panjenengan wa jannatika lan pira-pira swarga panjenengan. Boleh memilih mafil istingsar ing dalem istingsar, doa ing dalem istingsyar Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nar wa su'iddar. Allahumma do Gusti Allah inni satemene ingsun iku a'udzu nyuwun karksa ingsun bika kelawan panjenengan min rawa'ihin nari saking pira-pira ambune neraka wa su'iddari lan omah kang elek utawa panggonan eleke panggonan eleke omah. Ketika kita istingsar
Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nar wa su'id dari Allah, jagalah aku dari bau-baunya neraka yang tidak enak, bau nanah, darah, bangkai dan lain-lain, dan baunya tempat yang jelek. Di anal istingsyak karena saat temen istingsyak iku isolun nekaake wal istingsaru lan uta istingsar iku izalatun ngilangi. Istingsyak itu mendatangkan air, sedangkan istingsar adalah menghilangkan kotoran-kotoran. Sumakhud mengkonuli ngalapa sira hurfatan ing sak cawuk diwajika maring wajah sira. Ini urut-urutannya ketika kita berkumur, ketika membasuh, pertama membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian istingsyak dan istingsar hidung. Istingsyak ini sunnah semua. Nah ini wajiban untuk wajah. Sumakhud mengkonuli ngalapa sira ghurfatan ing sak cawukan diwajika maring wajah sira. Bagsil mongko basuh sira biha kelawan ghurfah min mubtada'i tastihil jabhati, awit saking awit iku kawitan, mulai awit saking nggon kawitane rotone bathuk, ai min a'la bastiha tegese saking luwih ndukur-ndukure jembare jabhah. Jadi kita mengambil air untuk wajah, kita membasuh mulai dari atas apa ini, bathuk, jabhah. Bathuk itu bahasa Indonesianya apa ini? Kening. Ila muntahama maring tumeka maring nggon tutuke perkara utawa anggota ya kebalu kang madhep apa ma minadzakoni saking janggut fituli ing dalem dawane, mulai dari kening atau bathuk sampai janggut, dari panjangnya atas sampai bawah. Wa minal udhuni lan saking kuping siji ilal udhuni tumeka maring kuping kang liya, dari fil ardi ing dalem kaltul panjang, ardi ing dalem jembare, ing dalem lebare. Kalau dari atas ke bawah, mulai dari bathuk atau kening sampai janggut. Kalau dari samping ke samping, mulai dari telinga kiri sampai telinga kanan. Wa usil lan nekano sira alma'ing banyu ila maudhi'i tahdifi, tumeka maring panggonan buang rambut. Biasanya hati-hati atau pilingan, rambut pilingan yang di sebelah kuping telinga itu, bahwa mongko utawi mau diutahdif iku minarosi setengah sangking sirah, karena itu merupakan bagian dari kepala. Litiswali syari krono ketemune rambute mau diutahdif bisa dirosi kelawan rambut sirah. Wa ba'dulan utawi sebagiannya mau diutahdif iku minal wajhi saking wajah. Bagian yang harus dibasuh dari wajah itu adalah mulai dari tempat cukurnya, tempat tumbuhnya rambut atas sampai janggut. Kemudian dari samping ke samping, mulai dari telinga kanan sampai telinga kiri, kita harus membasuh ini. Termasuk hati-hati yang biasanya kita pas cukur rambut dipotong, itu kan termasuk rambut kepala.
karena gandeng dengan rambut kepala, termasuk rambut kepala dan sebagian dari wajah. Sebagian dari rambut tersebut itu adalah sebagian dari wajah. Wawalan utawi maudi utaghdib iku ma perkara to anggota yak tukang biasa aki sapa anisa wong wadon wal akabirun pira-pira penggede. Apa akabir alladzi wawal utawi akabir iku ma wong lahu kang keduwene ma wajahatun utawi kederajatan al akabir. Jadi maudi utahdif tempat yang biasanya rambut yang dibuang, yang dicukur, yang itu bagian dari wajah adalah itu anggota yang biasanya orang laki-laki, orang perempuan itu membuang atau mencukurnya itu di dekat telinga, adi-adi bahasa Jawanya. Wa huwa ma ya'tadun nisa ta'anahiyata sya'ri ing ngilangi rambut ai izalatahu tegese ngilangi ing asy'ari anhu saking ma liyatasi'a krono supaya dadi jembar apa alwajhu wajah, biasanya dicukur batas wajah supaya wajahnya lebih kelihatan luas, tidak sempit, supaya lebih cakep, supaya lebih elok dipandang. Lan utawi mau diutahdif iku ma anggota baina roksin uzuni kang ing dalem antarane poe kuping ai asliha tegese poe uzun alladzi ya'luhu ngangkang ngungkuli ing uzun apa bayadun masturun putih, bayadun putih, masturun kang den tutupi, tapi ini maknanya kosong. Apa bayadun masturun bil murtafi'i kelawan kang munggah minha saking alladzi fauqal watati minha saking alladzi bahwa mongko utawi alladzi iku fauqal watati ana ndukure pentil kuping qoribun tur iku kang idek laisa kang ora ana iku bainahu ing dalem antarane alwatati wa bainahu lan ing dalem antarane uzun apa fasilun perkara kang misah illal juz'u angin bagian atau anggota al munkhafidu kang ledok. Fal juz'u mongko utawi al bagian alladzi fawqa hadzal munkhafidi kang ing dalem ndukure ikilah anggota kang ledok wal musamma yaiku kang den arani birosil udhuni kelawan aran poe kuping. Jadi ini bagian yang harus dibasuh adalah pokoknya telinga, batas antara telinga kanan dan kiri. Ini kalau dimaknani sampai detail ya ini pokoknya ati-ati rambut yang biasa dicukur itu harus kena air karena itu merupakan bagian dari wajah.
Jadi ini soalnya biasanya umumnya tidak dibasuh, dikira misalnya hati-hatinya nggak dipotong terus diselemparkan ke telinga, itu rambutnya panjang diselemparkan ke telinga, itu tidak seharus dibasuh, makanya harus dicukur biar pendek, biar wudhunya enak, pas wajahnya terkena air semua. Ini wajah yang harus kena air, harus kena basuhan. Jadi tidak hanya di area mata, hidung, mulut, biasanya itu jadi kurang merata. Sebenarnya itu harus merata. Semua wajah, ini namanya wajah, dari atas sampai janggut, dari kiri telinga kiri sampai telinga kanan. Ini sampai poe telinga. Di situ ada daun telinga, pokoknya batas telinga. Kalau telinga itu tidak termasuk, ini batas telinga. Termasuk di bawahnya telinga itu ada kedua uang orang, tulang rahang gitu loh. Itu juga masuk wajah, tulang rahang. Yang biasanya kalau kita makan bergerak-gerak itu uang, bahasa Jawanya uang loro, songgo uang. Ila zawiyatil jabini tum kemaring pojokane pilingan. Pilingan ngerti pilingan, sampai pojokan pilingan itu sebelahnya alis sampai rambut itu pojokane pilingan. Ai ila rukni fokus sudegi, tegese maring pojokane ndukure pilingan. Pojok rambut itu harus dipotong supaya terkena air, karena itu termasuk bagian dari wajah yang harus dibasuh ketika wudhu. Akni ngersakake sapa ingsun Imam Ghazali bimaudi tahdifi kelawan panggonane buang rambut. Biasanya kalau pas kita cukur rambut, biasanya habis syukur terus dengan silet. Itu namanya maudhi'ut tahdhif, ma ing perkara il qadra tegese ukuran alladzi yaqau kang tumiba apa ma minhu saking maudhi'ut tahdhif fi jabhati wajhi ing dalem bathuke wajah, aijane biha tegese pinggirane to sampinge bathuk yang samping bi ayudha kelawan yen to den selek apa tarafu khaitin pinggirane khaitin itu jahitan, tapi ini maknanya ular-ular. Ala roksil udhuni ngatasi poe kuping watorofusani lan den selek opo pinggiran kang kaping pindho ala alal jabati ngatasi dukur-dukure bathuk. Wa yaj'alu lan den dadekake opo hadzal khaitu ikilah jahitan mustaqiman ingkang jejeg. Famana zala mongko ora temurun ora mudhun apa al khait famana zala mongko utawi perkara nazala kang
ila janibil wajhi maring pinggirane utawa sebelahe wajah al-mulasiki kang ketemu lin nazati maring copot iku bahwa mongko utawi hadzal khayd utama nazala iku maudhi'ut tahdhifi panggonane buang rambut. Ini saking detailnya kita pas wudu harus wajah, supaya wudu kita sah. Semua wajah harus kita basuh, terutama sebelah telinga, sebelah pilingan, pojok pilingan, sampai kalau kita menaruh benang kita buat memanjang sampai telinga. Nah itu rambut yang di area wajah itu harus kena air. Misalnya kita buat menggambar wajah sini, kita kasih apa, kayak tali atau benang. Nah, kita tarik sampai sini lah, kita memutar sampai telinga kanan, sampai janggut. Nah itu semuanya harus terkena. Jadi biasanya ada rambut termasuk pilingan maudhi'ut tahdhif. Di sini maudhi'ut tahdhif tempat yang biasanya orang mencukur rambut, pinggirnya rambut dirapikan itu. Nah itu harus terkena air. Lebih nggak apa-apa, lebih baik daripada kurang. Lebih baik kita melebihkan dalam basuhan, membasuh wajah. Jangan eman menggunakan air, harus diperhatikan, jangan angger-anggeran. Wa usilan nekakno sira alma ing banyu ila manabiti syuuri maring pira-pira nggon cukule pira-pira rambut al arbaati kang papat. Terus mendatangkan air ke tempat tumbuhnya rambut-rambut yang keempat, yakni al-hajibaini, nyatane alis seluruh sudah pasti, wasyaribaini lan brengo seluruh, asyamilaini kang mengku lisabalaini maring rawis seluruh. Rawis itu mana? Rawis itu mungkin rambut yang ada di bawah bibir barangkali. Alis, brengos, wal ahdabi lan piro-piro idep, wal idharoini lan ati-ati luru, rambut di sebelahnya telinga, wamal utawi al idharoini, jadi idep itu harus kena air. Kalau alis, idep, brengos itu yang di tengah ini hampir pasti kena air. Yang jadi masalah adalah batuk atau kening, sampai ke kiri memanjang ke kanan telinga, uang luru lah itu. Yang pinggir-pinggirnya itu yang biasanya garing, belum terkena air. Wal ahdabi lan pira-pira idep, wal idharo ila adi lur wa huma lan utawi il idharo ini
iku ma anggota utawa rambut yuwaziani kang nganceri karone ayu haziani tegese kang nganceri karone al udhunaini ing kuping loro ati-ati loro min mutada ilihyati sangking nggon kawitane jenggot sangking nggon kawitane jenggot. Kalau jenggot tebal tidak hanya di dagu, di janggut, tapi biasanya sampai telinga, nyambung ati-ati. Nah itu bagi orang laki-laki. Wa huwa lan utawi mubtada illiya tempat permulaannya jenggot, permulaan jenggot iku ma anggota utawa rambut baina sudaki kang ing dalem antarane pilingan wal aridi, pilingan wal aridi lan rambut kang anyar mimma saking rambut yumbitu kang cukul apa ma awalan ing dalem kawitane lil amrodi tumrape arek kang sik enom waliban ing dalem kaprai. Jadi ati-ati itu sebelah telinga, mulai dari tempat pertama kali tumbuhnya jenggot, yakni mabaina sudaki wal aridi, tempat di antara pilingan dan brengos. Arid itu apa ya? Nanti dicari al-aridi. Tapi saya cenderung kalau ini sudeki itu pilingan sebelah alis. Kalau kita sakit kepala itu biasanya ada ledok sedikit, itu pilingan. Wal aridi lan brengos mimma yumbitu awalan lil amrodi ghaliban. Jadi al-arid, jadi rambut yang baru tumbuh ketika seorang remaja laki-laki baru balik, baru masih muda, tumbuh yang pertama kali itu. Apalagi kalau tidak brengos, biasanya tumbuh kumis tipis. Nah itu pokoknya hati-hati, harus dikena air. Wajibulan wajib apa isolul ma'i nekaani kebanyu ila mana bitil lihyati temu kemaring pira-pira nggon cukule jenggot al hafifati kang arang. Wajib mendatangkan air ke jenggot, tempat tumbuhnya jenggot yang arang atau yang tidak tebal, bianturo kelawan yanto dan tingali opo albasyaratu kulit mintah dia sangking nisor-nisore lihyah khafifah fi majlisit takhutubi ing dalam majelis omong-omongan, ing dalam nggon omong-omongan tunal kasifati ora janggut kang ketel, jenggot kang ketel. Kalau seorang punya jenggot ringan, jenggot yang ringan tidak tebal,
ringan dalam arti kulitnya itu masih kelihatan itu wajib dituangkan air. Tapi kalau jenggot orang Arab yang tidak kelihatan kulitnya itu hanya diusap saja. Ya, kita lanjutkan, insyaallah bisa, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Muhammad.